Kita adalah hamba Allah yang miskin, lemah, penuh dengan kekurangan. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia itu diciptakan dalam keadaan lemah. Kita akan kuat kalau kita dekat dengan petunjuk yang maha kuat dan maha perkasa. Jangankan untuk bisa menghadapi godaan-godaan fitnah yang besar, menghadapi hawa nafsu yang ada di dalam diri kita saja kita lemah. Nah, bagaimana orang yang seperti ini kemudian dia berjalan dalam hidupnya tidak pernah belajar, jauh dari sebab-sebab mempelajari dan mengamalkan petunjuk Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana akan diharapkan kebaikan pada diri orang yang seperti ini? Makanya saya katakan dari awal tadi, merasa bangga, bersemangat ketika memahami dan mengamalkan petunjuk Allah Subhanahu wa taala, ini merupakan sifat utama yang dimiliki oleh orang-orang yang akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Coba saat ini kita bicara ya, pelayanan yang sederhana untuk Islam. Kalau mungkin kita bandingkan keadaan kita dengan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain, apa yang dilakukan oleh para ulama ahlu sunnah dalam menghabiskan waktu mereka untuk meneliti hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk menghafalnya, menyebarkannya kepada umat, kita akan merasa malu. Kita akan merasa malu. Para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain, kita semua kenal dalam biografi mereka, ya, orang-orang yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Minal mu'minina rijalun sadaku ma ahadullaha alaihi faminhum man qadha nahbahu wa minhum man yantadhir wa ma baddalu tabdila. Di antara orang-orang mukmin ada beberapa orang yang mereka itu selalu jujur menepati perjanjian mereka dengan Allah Subhanahu wa taala untuk bersabar dalam memahami dan mengamalkan agama, untuk bersabar di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mereka selalu menepati perjanjian dengan Allah. Maka di antara mereka ada orang-orang yang telah gugur, telah mencapai ajalnya, mati sebagai seorang syahid yang dipersaksikan keimanannya. Dan di antara mereka masih ada yang menunggu, wa ma baddalu tabdila, dan mereka tidak pernah merubahnya. Kenapa Allah berikan kemuliaan kepada mereka? Karena mereka setia meniti jalan kebaikan, selalu merasa mulia dengannya. Makanya sudah antum ketahui, ayat ini dikatakan oleh sebagian dari sahabat turun, ya, atau di antara sebab turunnya adalah kepada orang-orang yang mulia, para sahabat yang meninggalkan dunia mereka dalam rangka berpegang dengan sunnah. Semacam sahabat yang mulia Mus'ab ibnu Umair dan para sahabat yang lainnya radhiyallahu taala anhum ajmain. Mereka berkorban meninggalkan harta kekayaan. Antum ketahui Mus'ab ibnu Umair sewaktu beliau meninggal dunia, padahal beliau adalah orang yang sangat kaya raya dengan segala fasilitas kemewahan. Ketika orang tuanya tidak menginginkan dia masuk Islam, mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ditinggalkan semua itu. Ketika beliau meninggal gugur sebagai syahid di waktu perang Uhud, antum ketahui pakaiannya tidak cukup untuk menutupi seluruh tubuhnya. Kalau ditarik ke bawah maka kepalanya kelihatan, kalau ditarik ke atas kakinya kelihatan. Akhirnya kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan bagian tubuhnya yang kaki yang kelihatan ditutup dengan sejenis rumput-rumputan. Ini pejuang yang dipuji dalam ayat tadi.